Shalom Ibu. Shalom. Senang sekali bertemu kembali dengan Ibu pada Ya. acara malam hari ini, luar biasa sekali Bu. Ya. Berbicara tentang kutukan ini Bu, kutukan itu ada macam-macam. Nah, yang mau dibahas di sini ada yang bertanya ke saya nih Bu tentang kutukan kaum Hawa. Nah, pandangan Kristen itu seperti apa? Dan kemudian juga ada jemaat kekasih kami yang bertanya juga minta dukungan doa Bu. Oh iya. Doa. Oke, nanti dukungan doa kita doakan. Sekarang kutuk kaum Hawa dulu Kutukan ya, Hawa. kita bahas. Oke. Memang ketika manusia pertama Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat, Iya. akhirnya semuanya kena kutuk. Betul. Ular kena kutuk. Dengan perutmu kamu akan berjalan dengan menjalar, dan debu adalah menjadi makananmu. Kemudian perempuan kena kutuk, laki-laki pun kena kutuk. Nah, ini yang akan kita bahas adalah yang perempuan, karena yang perempuan ini yang lebih banyak kutuknya daripada laki-laki. gitu, Bu, ya? Laki-laki cuma satu. Itu next kita bahas Baik. ya. Ini yang pertanyaan yang Iya. tanya ke kamu tentang perempuan ini. Iya. Kutuk kaum Hawa lebih banyak karena memang yang pertama tergoda memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu siapa? Adam atau Hawa? Hawa. Hawa. Makanya sekarang Hawa itu sepertinya atau kaum perempuan lebih banyak perjuangannya, lebih banyak tantangannya, lebih banyak penderitaannya daripada kaum pria. Bahkan kadang-kadang kalau sudah menikah, wah, lebih banyak lagi tantangannya kayak begitu. Kalau istrinya, apalagi istrinya sudah bertobat, wah, kemudian udah mulai cinta Tuhan, rajin berdoa. Suaminya belum. Bahkan kadang-kadang diejek, kadang-kadang malah mengeraskan hati. Dan itu makan hati loh. Banyak wanita-wanita merasa makan hati. Wanita yang bijak akan terus mendoakannya dan juga akan terus mendampingi suaminya, melayani dengan kasih dan mengandalkan kekuatan Roh Kudus gitu. Tapi ya itu bisa terjadi karena yang membuat pria berdosa siapa? Hawa, wanita. Wanita yang makan duluan dia. Betul. Dikasih lagi kepada Adam. Coba saat itu gak dikasih ke Adam, yang dibuang dari hadirat Allah cuma Hawa saja. Tapi kasihan juga ya. Adam mau makan juga, mungkin wah ini Hawa nanti kalau dibuang kasihan sendiri. Akhirnya dia makan itu. Jadi yang memang membuat pria berdosa ya Hawa kan memberikan makan, sudah dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, terus dia masukkan ke mulutnya Adam kan, gitu. Nah, jadi wanita itu akhirnya memiliki beberapa kutuk. Dari Kejadian 3 ayat 15 sampai 16. Yang pertama dikatakan bahwa Allah akan mengadakan permusuhan antara engkau, itu ular, dan ular juga bisa menggambarkan setan. Dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Jadi makanya sekarang yang banyak dimusuhi oleh setan atau iblis laki-laki atau perempuan. Itu sebabnya banyak perempuan yang jadi penakut. Apa jalan malam sendiri? Enggak, takut. Ada berita ini, cerita ini, takut. Segala sesuatu jadi mudah takut karena memang itu serangan dari setan dan iblis. Itu merupakan kutuk perempuan, jadi penakut. Ya, sampai kalau penakut bisa loh sampai terengah-engah, sampai dingin, semua keluar keringat dingin. Ada wanita-wanita yang begitu. Dengan manusia pun juga bisa takut, gampang terkejut. Ya, karena itu kutuk pertama kepada Hawa. Kemudian kutuk yang kedua adalah, jadi kutuk pertama permusuhan setan dengan wanita. Jadi yang banyak dikejar-kejar wanita. Laki-laki jalan malam sendiri di gang sempit takut nggak? Enggak. Coba perempuan. Nah, itu kan ada ketakutan, sebab memang itu adalah serangan dari iblis, dibuat takut karena dia sekarang bermusuhan lebih kepada perempuan. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, susah payah waktu mengandung.
susah payah waktu mengandung. Termasuk susah payah waktu mengandung itu persiapan masa mengandung kelak. Wanita dapat haid setiap bulan. Dan wanita yang dapat haid tidak banyak yang mulus juga. Kadang-kadang sampai lama nggak berhenti-berhenti. Atau sakitnya bukan main di kandungan. Atau keluar jerawat di mana-mana. Atau badannya lemes. Itu banyak dialami oleh wanita. Nah, ini termasuk persiapan untuk mengandung. Belum kalau haidnya begitu banyak, rasanya tidak nyaman. Jalan tidak nyaman, duduk apalagi, takut nanti ngotori tempat duduk dan sebagainya. Nah, ini termasuk persiapan buat mengandung. Ketika sudah mengandung, wow, awal permulaan mulai ada janin yang tumbuh. Di hari pertama, kedua, ketiga, banyak wanita yang, aduh kok saya sekarang sering kunang-kunang ya. Duh kok saya cepat pusing. Bisa tekanan darahnya tiba-tiba drop. Tapi ada juga yang tekanan darahnya naik. Terus makan kok tidak nyaman seperti dulu ya. Padahal dulu saya makan apa saja oke. Sekarang kok saya nggak selera makan. Kalau saya nggak lagi pingin makan, orang dunia bilang ngidam. Ada yang ngidam rujak terus kebanyakan itu. Ada yang ngidam telur, ada yang ngidam mandi malam-malam, macam-macam. Ngidam itu bukan hanya makanan. Saya pernah melayani seorang ibu. Ini istri seorang hamba Tuhan. Suaminya bilang kepada saya, tolong doakan istri saya. Istri saya itu kalau mengandung dulu, terutama anak pertama, masa dia nyidam gigit telinga saya. Itu harus, ini real loh. Saya pernah melayani. Nah, saya tahu ini termasuk kutuk kaum Hawa. Jadi kadang-kadang marah, emosinya tak terkendali dan sebagainya. Ada yang mual-mual, muntah sampai akhirnya kurus gitu. Baru nanti usia ke 5-6 mulai isi lagi badannya, mulai doyan lagi makan dan sebagainya. Nah, ada juga yang keluar bisul ketika mau haid. Kalau ditanya kenapa sih kamu kok jidatnya kok ada kelereng? Biasa saya kalau tiap bulan begini, mau kedatangan tamu. Nah, itulah yang dialami oleh banyak wanita, walaupun tidak seluruhnya. Ya. Terus kemudian waktu mengandung ya, susah. Belum perut yang tadinya kempes tambah lama tambah besar. Jalan yang tadinya bak peragawati akhirnya harus mau nggak mau, waduh sekarang cara jalannya jelek banget. Ya apa boleh buat. Karena di sini ada nyawa, ada manusia. Jalannya sudah nggak bisa diatur lagi. Terus kemudian engapnya dan masih banyak lagi. Setiap pertambahan usia kandungan di dalam perut tiap bulan itu selalu ada perubahan. Belum nanti kalau sudah habis melahirkan, kembalinya pulihnya badan ini sulit sekali. Sampai kadang-kadang ada wanita kalau udah punya anak merasa minder. Yang dulu necis gitu ya, sekarang jadi apa adanya. Udahlah, udah tua aja. Kalau ada istilah bahasa Jawanya, glembrot aja lah, glembrot itu ya. Udahlah gini aja, habis badannya udah kayak gini, macam-macam lah. Ada pikiran, ada perasaan minder dan sebagainya gitu. Terus kemudian apalagi kalau pendarahan ya waktu melahirkan, atau sekarang banyak wanita-wanita yang angkatan sekarang, mereka sudah berpikir kalau nanti saya hamil, melahirkan sesar dengan mudah. Jadi kayak sudah tersiapkan, walaupun mungkin mereka aku maulah normal. Tapi pada akhirnya sesar. Karena juga ternyata waduh sakitnya luar biasa, nggak bisa
dibahas, hanya bisa dirasakan. Rasakan. Kadang-kadang kemudian dokter ambil jalan cepat, ya udah deh, karena udah waktunya udah aja lah di sesar gitu. Padahal untuk operasi pun itu ada kutuknya. Nanti anak kedua harus operasi Harus lagi. lagi. Ketiga, nah ini harus dilepaskan juga dari kutuk operasi sesar. Dan ketika di sesar itu bukannya cepat pulih, malah kalau melahirkan secara normal cepat pulih. Karena apa? Ya namanya ini kan dikerjakan ya perut itu ya, Iya, betul. dibuka-buka gitu ya. Nah jadi ada risikonya. Makanya sebetulnya karena Tuhan yang memberikan cara yang normal adalah lahirkan dengan normal. Iya. Kalau Tuhan sudah menentukan, nggak mungkin sebetulnya seseorang itu nggak bisa melakukan, gitu. Iya. Nggak mungkin Tuhan memberikan perintah tapi you nggak akan pernah bisa melakukan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. You bisa. Tapi karena pengetahuan cerita di zaman modern ini untuk wanita-wanita yang hamil dan melahirkan, ya ada jalan yang lebih pintas, ada jalan yang lebih gampang di sesar karena nggak ngerasa apa-apa dan sebagainya. Ya memang jalan pintas di sesar gampang gitu ya, tapi duitnya ya nggak gampang gitu ya. Ya semuanya sebetulnya kalau dengan cara Tuhan ya lebih tepat begitu. Tapi jangan kecil hati. Oke. Nanti ada solusinya karena ini pun termasuk kutuk kaum Hawa. Ya. Tapi Mario, Iya. sekalipun kutuk-kutuk tadi Iya. itu terjadi pada perempuan, tapi perempuan atau wanita ini tetap birahi kepada suaminya. Ya terbukti walaupun mengandung kesusahannya banyak, sakit melahirkan luar biasa, walaupun di sesar ya sakit juga dan sebagainya. Tapi birahinya kepada suami ini luar biasa, sehingga banyak wanita yang haus kasih sayang dari suami. Kalau suami kurang memperhatikan, suami kasar, wah bisa terluka, bisa sedih, sakit gitu ya. Bahkan ketika yuk ma, anak kita dikasih adik, ya masih mau juga melayani dengan baik. Nah itu karena apa? Birahi kepada suami. Kemudian yang keenam atau terakhir adalah bahwa tapi suami akan berkuasa atas istri. Banyak para suami itu mau berkuasa lebih daripada istri. Ada suami-suami merasa iri beda dengan cemburu ya, kepada kesuksesan istri. Iri kalau istrinya lebih punya banyak teman. Iri kalau istrinya lebih baik dalam hal apa, lebih luar biasa dalam hal apa, lebih tinggi dalam hal apa. Iri. Jadi bagaimana dia berusaha bisa menundukkan istri walaupun mungkin sampai harus pakai kekerasan. Karena itu kutuk. Laki-laki berkuasa atas istri kutuk. Sedangkan firman Tuhan berkata, hei suami-suami, hormatilah istrimu sebagai teman pewaris supaya doamu tidak terhalang. Dan istri itu tulang rusukmu. Kalau kamu mau menguasai dia sampai bertindak kasar dan memaksa dalam mau menguasai istri, maka kamu sedang menghancurkan tulang rusukmu sendiri. Tapi sekarang juga justru udah terbalik juga ya. Iya. Banyak DKI. Apa DKI? Suami-suami dibawa ke istri. Ada juga, ini juga nggak benar ya, tapi nanti kita bahas nanti. Tapi ini kita berbicara mengenai 6 kutuk kaum Hawa. Yang pertama adalah
permusuhan dengan setan, iblis, makanya perempuan banyak yang penakut. Yang kedua adalah mengalami haid untuk persiapan mengandung, dan dalam menjalani haid pun banyak masalah. Kemudian yang ketiga, ketika sudah mengandung banyak susah payahnya. Tidak usah yang terlalu dalam, jalan saja sudah payah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah sakit waktu melahirkan luar biasa, walaupun disesar. Tapi cara Tuhan sebenarnya adalah melahirkan dengan normal. Yang kelima adalah birahi kepada suamimu. Tetap birahi kepada suamimu, tapi kadang-kadang birahinya itu terlalu over ya. Dan yang keenam adalah suamimu akan berkuasa atasmu, sampai suami kadang-kadang harus bertindak dengan keras untuk mendudukkan istri. Nah, ini kurang tepat benar. Nah, terus bagaimana? Apakah tidak ada solusi? Kasihan ya para wanita. Ada. Karena dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Amin. Dia sendiri menyatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan untuk kita ketemu dengan Bapa Surgawi, tapi juga jalan untuk siap masalah kita. Amin. Itu sebabnya Yesus digantung di atas kayu salib, juga untuk menanggung kutuk kita, termasuk kutuk kaum Hawa. Jadi wanita-wanita perlu ketika sudah lahir baru, kita ajak untuk dia atau Anda berdoa sendiri, menolak 6 kutuk kaum Hawa tadi, dan kemudian meminta urapan kuasa Roh Kudus sekarang melepaskan dari 6 kutuk kaum Hawa tadi. Dalam nama Tuhan Yesus keluar. Kutuk yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Terus mungkin ada yang bertanya begini, Mario, Bu, kalau itu udah dilepaskan jadi baik, Bu. Saya percaya Yesus bisa menjamin kita. Amin. Dia memang memerdekakan kita dari segala kutuk, tapi harus secara formil. Pelayanan pelepasan kutuk ini harus dilakukan. Nah, kemudian mungkin yang agak-agak bertanya lebih besar adalah yang birahi kepada suami. Bu, kalau kutuk ini dilepaskan jadi nggak punya birahi kan, Bu? Enggak, Roh Kudus akan mengontrol birahi kita pada porsinya. Tapi bukan berarti birahi yang mendamba sampai kau tersiksa oleh hal-hal yang sebenarnya itu bukan sebuah masalah yang berat. Gitu. Engkau akan terkontrol birahinya kepada suami. Roh Kudus yang akan mengatur semuanya. Menjadi balance. Yang kemudian pertanyaan berikutnya, betul suami enggak berkuasa atas istri. Suami tetap dia menjadi leader, menjadi imam, menjadi suami yang memang harus melindungi, menjaga tulang rusuknya. Dia harus tetap melindungi, tapi bukan menguasai. Apalagi untuk menguasai supaya istri di bawah kendalinya yang 100% harus dengan kekerasan. Itu tidak berlaku dalam kerajaan Allah. Nah, ini nanti semuanya akan dikontrol oleh Roh Kudus. Nah, sesudah dilepaskan tinggal berdoa. Terima kasih Bapa, saat ini Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus yang mengontrol saya. Ketika haid lancar, tidak perlu berlama-lama, tidak perlu berjerawat duluan, tidak perlu terlalu banyak. Kalau saya doakan juga supaya sirkulasinya itu normal. Ada yang sampai 2 minggu, 3 minggu, yakni sirkulasi haidnya 3 hari sudah bersih, sudah pulih sehat. Tidak perlu juga pusing-pusing dan sebagainya. Dan sekarang dia wanita yang elegan, wanita yang bijak, wanita yang dikasih suami, sehat dan diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, kita perlu doakan itu.
Termasuk ini ada tambahan ya Mario. Iya. Kalau seorang wanita ada banyak masalah dalam kandungannya, mungkin haid nggak bermasalah, yang lain-lain nggak bermasalah di kandungan, tapi ada satu kelainan dalam kandungan. Misalkan ada miom, ada penyakit yang lain, atau belum bisa mengandung. Salah satunya penyebabnya juga kutuk dalam kandungan. Itu juga harus dipatahkan dalam nama Yesus, supaya doa untuk kesembuhan kandungan, misalkan ada miom, terjadi. Karena sudah tidak ada penghalangnya. Kemudian kandungan yang kurang subur menjadi subur. Nah itu yang kita harus mengerti tentang kutuk kaum Hawa. Nanti kita bicarakan kalau ada pertanyaan kutuk kaum Adam. Oke, yuk kita doakan yuk. Haleluya, terima kasih Bapa Surgawi. Kami saat ini berdoa untuk semua wanita-wanita kerajaan Allah. Urapan bekerja atas engkau dan membebaskan kau dari semua kutuk kaum Hawa. Kutuk yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, bebas semuanya dalam nama Yesus. Dan kandunganmu sehat, kandunganmu diberkati, kandunganmu kuat di dalam nama Yesus. Dan rumah tanggamu juga rumah tangga yang indah, seiring sejalan, satu roh, sehati dan sepikir di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Dan juga kami doakan sekarang untuk kekasih kami yang ada benjolan di perut. Urapan Roh Kudus mengalir bekerja di perut itu, jadilah sembuh. Lenyap semua benjolannya dalam nama Tuhan Yesus. Juga penyakit mah keluar dari pencernaannya. Tidak ada stres, tidak ada ketakutan, tidak ada kegalauan, tidak terlalu penuh pikirannya untuk hal masalah atau hal yang negatif. Bersih dan jadilah sembuh. Pencernaan nyaman, engkau bisa mencerna dengan baik, sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan. Dan juga telinga kirinya yang berdengung, jadilah sembuh. Tidak ada dengungan lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilir-bilir Yesus, engkau sudah disembuhkan dari segala penyakit. Hiduplah dengan sehat dan bersukacita. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, jika saudara perlu untuk mendapat penjelasan dari firman dan dukungan doa kami karena masalah Anda, silakan Anda boleh WhatsApp ke kami di nomor 0895 6323 58989. Identitas Anda akan kami rasakan, dan saya percaya Tuhan pasti memberikan solusi buat Anda. Tuhan Yesus memberkati.